Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan persidangan peninjauan kembali atau PK dari ke-6 terpidana hari ini dalam kasus Vina dan juga Eki. Hari ini ada 17 orang saksi yang diperiksa dan saksi yang terakhir diperiksa adalah Saka Tatal. Di bagian terakhir ini Saka Tatal beberapa kali terlihat cukup emosional. Bahkan saking emosionalnya, ada petugas dari pengadilan yang mengambil mikrofon Saka Tatal agar dia tidak berbicara lagi. Apa yang menyebabkan Saka Tatal kelihatan begitu emosi? Karena ada statement dan juga pernyataan dari jaksa yang kesannya ingin memberikan pemahaman kepada Yang Mulia Hakim bahwa dalam persidangan di tahun 2017 lalu, Saka Tatal tidak mengalami penekanan dari pihak kejaksaan ataupun juga dari pihak kehakiman. Tetapi kuasa hukum dari terpidana sedikit bersuara dan terkesan keberatan. Yang pengen disampaikan di sini adalah bahwa semua kesannya gitu ya, persidangan pada saat Saka Tatal dulu di pengadilan negeri ataupun juga pengadilan tinggi itu semuanya sudah baik-baik saja, sudah on the track. Padahal tidak seperti itu. Itulah yang ngebuat kuasa hukum dari terpidana keberatan dan Saka Tatal juga kelihatan emosi dengan mengucapkan kata-kata misalnya adalah ayo kita sumpah aja gitu. Kita sumpah, apalah nggak ngerti karena sangat emosional dan nggak jelas. Kemudian ayo kita taruhan nyawa begitu. Aku sih bisa pahami ya dengan kapasitas Saka Tatal yang usianya masih sangat muda. Bahkan kehidupan dia pun beberapa tahun di penjara. Itu bukanlah pengalaman yang cukup mengenakan bagi kesehatan psikologinya. Makanya Saka Tatal itu termasuk memiliki psikologi yang gampang sekali akan emosional. Untuk memancing statement emosional Saka Tatal ini bukanlah hal yang sulit dan bagi tim jaksa ini adalah bagian yang gampang sekali. Nah, bagian yang menarik juga dalam persidangan ini juga terkait dengan alibinya Rivaldi ya teman-teman. Ini sudah kita bahas, misalnya ada sejumlah saksi yang dihadirkan terkait dengan alibinya Rivaldi adalah teman-temannya, ada dua diantaranya Aldo dan juga Alfian. Rivaldi mengaku bahwa di malam kejadian tersebut dia itu lagi nginep di rumahnya Alfian, Aldo temannya, dan bahkan malam harinya pun tidur di sana karena tidak ada motor. Dan Alfian adalah temannya dari Aldo dan juga Rivaldi yang bolak-balik ke lokasi tempat mereka tinggal saat itu karena sedang merayakan juga ulang tahun kakaknya dari Aldo. Bahkan orang tuanya Aldo pun sedang menyaksikan pertandingan bola saat itu dan memastikan bahwa memang Rivaldi sedang tidur di sana. Untuk alibi cerita ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu adalah poin utamanya. Nah, salah satu poin yang tidak kalah menarik adalah pada saat Otto Hasibuan, ketua dari Peradi yang hadir dalam persidangan kali ini mengatakan dan memohon kepada hakim. Hakim mohon dipertimbangkan, kami memohon untuk hakim melaksanakan persidangan di lokasi kejadian. Ini adalah bagian yang aku tangkap mau mengarah ke keterangannya Aep. Kenapa? Memohon untuk memeriksa kejadian TKP secara langsung karena ini akan lebih clear mendebatkan hal-hal yang masuk akal atau tidak. Kalau keterangannya Aep kan kita sudah ketahui, dia mengatakan di malam kejadian tersebut dia lagi nemenin Dede beli rokok, kemudian dia melihat rombongan motor yang sedang mengejar Vina dan juga Eki. Alasannya dikatakan dia ngelihatnya jaraknya sekitar 100 meter. Kemudian dia bisa ngelihat dengan detail. Padahal dia bilang kan dia pada saat ngelihat langsung pergi karena takut nanti kenapa-napa. Dan ternyata area tersebut juga cukup gelap. Bahkan kalau dia ngelihatnya 50 meter deh minimal atau 100 meter awal-awal dia bilang, itu apakah mungkin dia bisa ngelihat sejelas itu? Bahkan waktu Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, salah satu keterangan yang membuat Peggy Setiawan menjadi tersangka ya juga adalah dari Aep. Karena kan Aep waktu di rekamannya yang beredar mengatakan begini, waktu ada anggota kepolisian mendatangi Aep, ini ditunjukin fotonya Peggy Setiawan. Apakah ini orang yang kamu lihat malam hari itu? Terus si Aepnya bilang, iya ini orang yang saya lihat malam hari itu.
Terus juga Aep kan dikatakan dia bisa mengingat nomor polisi, potongan rambut dari para pelaku saat itu, yang jelas-jelas secara common sense itu agak sulit sekali untuk dipercayai. Makanya dari tim Oto Hasibuan ini, daripada berdebat mengawang-awang, kita ngelihat secara langsung aja di mana letak warungnya, di mana posisi Aep dan juga Dede. Karena Dede sudah mencabut keterangannya dan dia bisa menunjukkan di mana lokasinya. Walaupun kita sudah lihat ya waktu tayangannya Kang Deddy Mulyadi pun menunjukkan lokasi warung dia beli rokoknya sama Dede itu di mana sebenarnya begitu. Nah, tetapi ada yang disampaikan dari hakim bahwa kami akan pertimbangkan tentang sidang di tempat kejadian ini karena ada konsekuensi yang harus kalian yang pengajunya itu terima. Kalau kami kabulkan untuk sidang di tempat kejadian, semuanya harus kalian tanggung dari berbagai aspek, baik aspek keamanan terutama sampai aspek-aspek yang lain. Apakah kalian siap menanggung semua itu? Artinya adalah biaya dan sejenisnya. Dari tim Oto Hasibuan dengan tegas mengatakan, kami siap yang mulia. Aku berharap sekali bahwa untuk hakim beneran akan melakukan sidang di tempat kejadian, terutama adalah di kejadian yang diklaim oleh Aep. Karena rangkaian saksi adalah kayak Liga Akbar, Aep dan juga Dede yang ceritanya sudah kalian tahu. Mereka semua kecuali Aep sudah mencabut keterangannya, tetapi keterangannya Aep ini tidak usah menggunakan scientific yang terlalu tinggi, tapi kita lihat dengan yang basic aja dengan pandangan mata. Apakah mungkin dari jarak 50 meter sampai 100 meter dengan kondisi gelap jam 9-an malam bisa melihat nomor polisi dari motor tersebut, bisa ngelihat wajah para pelakunya saat itu, apakah itu mungkin? Nah, itu adalah bagian yang basic pada saat kita ngomongin data ilmiah, karena data ilmiah itu tidak boleh bertentangan ya dengan pandangan mata to some extent, apalagi isu-isu yang superficial yang sifatnya adalah deskriptif. Nah, kemudian terlepas dari itu juga ada bagian yang diminta oleh tim dari Oto Hasibuan ini terkait dengan barang bukti. Barang bukti dalam persidangan di tahun 2017 tersebut dan juga 2016 ya, itu pengen ditunjukkan, dihadirkan dalam persidangan. Ya, aku sih paham lah kendalanya dengan sistem di Indonesia, apakah masih disimpan semua barang bukti tersebut. Misalnya adalah senjata mandaunya, apakah benar itu mandau atau yang lainnya, baju-bajunya Vina dan juga Eki apakah masih ada, karena ada beberapa keterangan yang bertentangan dan ditampilkannya barang bukti tersebut akan menjadi bagian yang konfirmasi. Dan satu lagi disampaikan di sini bahwa Oto Hasibuan bertanya, ternyata waktu di sidang Saka Tatal tahun 2016 atau 2017 hanya ada 2 terpidana saat ini atau terdakwa saat itu yang bernama Supriyanto dan Jaya yang dihadirkan di dalam sidang Saka Tatal. Sementara terpidana lainnya hanya dibacakan BAP-nya. Dari tim kuasa hukum Pradini mengatakan bahwa ini adalah hal yang janggal dan juga aneh. Bagaimana mungkin mereka bersama-sama melakukan kegiatan tersebut, tetapi pada saat dimintai keterangan saksi satu sama lain, kok tidak ada yang dimintai kesaksiannya. Bagaimana ceritanya? Ini adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Kalau yang dimintai keterangan hanya 2 orang dari 7 orang atau Sudirman juga dihadirkan. Kalau konteks ini adalah persidangan PK untuk 6 orang, berarti 2 orang dari 6 orang tersebut. Sementara untuk Sudirman apakah dihadirkan atau tidak? Sepertinya juga dihadirkan, karena Sudirman itu aku bisa pahami kenapa dia sering banget dibegitukan oleh Saka Tatal, di mana Saka Tatal mengakui lewat kuasa hukumnya Bu Titin, Saka Tatal tuh mengaku dia pernah mukulin si Sudirman. Karena kita baru tahu ya Sudirman itu adalah sosok yang dijadikan dugaannya sebagai alat oleh oknum gitu, oknum aparat untuk mengatakan bahwa apa si Saka Tatal terlibat atau si Aldi terlibat. Kalau si Sudirman mengatakan iya dia terlibat, dia akan menjadi tersangka. Begitupun pada saat Aldi, salah satu adik dari terpidana saat ini, itu kan dia juga sudah menginap semalam ya sebenarnya di penjara saat itu, tapi dia dibebaskan karena si Sudirman bilang bahwa dia tidak terlibat gitu, dia nggak ikut-ikutan dalam
peristiwa ini akhirnya dia dibebaskan. Nah, kondisi Saka Tatal pun pada saat penangkapan, dia tidak dipisahkan dengan yang lainnya karena dianggapnya dia tuh sudah dewasa. Karena Saka Tatal menceritakan pada saat itu dia tuh tipikalnya kayak jangkung ya di usia dia, kemudian juga rambutnya merah, ada kayak anting-anting dan tipikal khas yang kayak anak jalanan seperti itu. Makanya saat itu penyidik sepertinya tidak percaya bahwa dia berada di bawah umur. Dan banyak cerita-cerita yang sama linear tentang bagaimana dia diperlakukan dengan tidak pantas, mulai dari disetrum sampai meminum air seni, dihajar dan sebagainya yang seperti kita sudah tahu selama ini. Dan sekali lagi aku sangat prihatin dengan Saka Tatal. Dia masih memiliki luka yang begitu mendalam di hatinya. Inner child-nya sangat terluka karena pada saat dia ditangkap itu usia dia masih 15 tahun, bahkan background kehidupan dia pribadi pun berasal dari keluarga yang mohon maaf ya tidak mampu, bahkan orang tuanya pun berpisah. Bapaknya juga nggak tahu di mana. Tanpa adanya permasalahan ini aja, kasus Vina dan Eki, inner child dia, jiwanya dia itu rapuh loh. Apalagi ditambah dengan hal yang seperti ini. Jadi untuk Saka Tatal, bagaimanapun juga aku sangat prihatin ya. Dia itu bisa bertahan sejauh ini aja udah hebat sih menurut aku. Bagi aku ini sebuah hal yang sangat menyedihkan sekali. Mudah-mudahan Yang Mulia Hakim bisa mempertimbangkan banyak cerita yang sudah saling berkesesuaian satu sama lain tentang bagaimana proses penanganan kasus ini. Terlepas apakah kasus Vina dan Eki ada unsur pidana atau tidak, tapi sepertinya banyak orang yakin para terpidana itu bukanlah pelaku sebenarnya. Terlepas apakah ini laka lantas ataukah memang ada unsur pembunuhan teman-teman. So, mudah-mudahan di sidang berikutnya kita melihat hakim mengabulkan untuk melakukan sidang di lokasi kejadian, terutama untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi tentang keterangan Aep yang di malam hari itu mengaku melihat Eki dan juga Vina dikejar-kejar oleh para terpidana saat ini. Itu adalah poin yang sedang kita nantikan keajaibannya. Dan sekali lagi, yang menentukan putusan dari sidang PK semua terpidana dan juga mantan terpidana itu bukanlah hakim yang kita lihat di TV, tapi adalah Hakim Agung yang kita tidak tahu siapakah beliau-beliau tersebut. Dan catatan dalam persidangan kali ini ke-6 terpidana, 2 hakim anggotanya itu sama seperti yang hadir juga dalam sidang PK-nya Saka Tatal. Yang berbeda adalah hanya ketua hakimnya saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita terus kawal kasus ini hingga tuntas karena ini benar-benar melukai kayak rasa keadilan di masyarakat kalau memang terbukti mereka bukanlah pelakunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.